Oke, baik. Semuanya selamat siang ya untuk Bapak Ibu seluruh Indonesia. Kali ini berbeda ya. Biasanya kita bertemu secara langsung, kita offline, cuman kali ini kita online ya Bapak Ibu ya. Sambil kita belajar-belajar juga mengenai manfaat flavanol untuk penyakit diabetes. Nah, perkenalkan dulu ya. Mungkin beberapa sudah ada yang kenal. Saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Oke, Bapak Ibu yang mungkin ada di rumah sambil masih belum belum mudik nih, nggak apa-apa ya kita sambil santai-santai untuk memulai acara seminar kesehatan offline online Dokter Winda. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, boleh ya saya panggilkan dulu pembicara kita, Dokter Winda. Hai. Halo, oke, baik sudah ready ya dok ya. Belum mudik dok? Wah, saya jagain Jakarta aja. Oh gitu. Sebenarnya Dokter Winda mau menikmati kekosongan Jakarta ya. Oh iya dong. The Oke, baik. best. Untuk temanya adalah manfaat cocoa flavanool untuk menderita diabetes ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini tentunya tidak hanya flavanol original sweet ataupun DTM juga, ternyata NutriFlow juga bisa membantu untuk sebagai pencegahan diabetes. Nah, untuk bagaimana pengaturan pola makannya nanti Dokter Indah akan menjelaskan. Baik, kalau begitu langsung saja Dokter Indah saya persilahkan. Thank you, Di. Hai teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Kali ini enak ya, nyampainya seluruh Indonesia soalnya kita online hari ini, ya kan? Kalau biasanya kan kalau hari ini tuh cuman yang di Jakarta aja, cuman yang di kantor doang yang bisa ketemu. Tapi hari ini saya bisa ketemu sama semua deh ya, teman-teman dimanapun. Baik yang di Jakarta ataupun mungkin ada yang sudah OTW mudik juga ini lagi di jalan. Ya, jadi dimanapun bisa tetap kita bareng-bareng sambil menambah ilmu. Ya, nah topik kita kali ini saya mau bahas tentang diabetes mellitus. Ini merupakan ibu dari segala penyakit ya, namanya juga ibu dari segala penyakit, anaknya banyak macam-macam. Itu dia kenapa diabetes mellitus ini jadi suatu penyakit yang harus kita cegah ya. Karena kalau kita udah kena diabetes, kita berpotensi untuk kena penyakit lainnya. Makanya kalau bisa jangan sampai kena diabetes. Oke? Slide. Nah, untuk mencegahnya tentu kita harus paham dulu diabetes itu seperti apa. Diabetes itu teman-teman bisa dibilang sebenarnya dia adalah lebih kepada sindroma ya dibandingkan penyakit. Ya, dia itu adalah suatu sindroma atau kumpulan gejala yang timbul pada seseorang karena adanya peningkatan kadar gula atau glukosa darah karena insulinnya kurang, baik karena kekurangannya secara absolut maupun relatif. Slide. Oke, sudah Dokter Winda? Oke, sepertinya Dokter Winda mengalami gangguan sinyal ya. Halo dok. Halo, Oke, slide. sepertinya ada gangguan sinyal tadi ya dok ya. Iya, aku kayaknya tadi ke restart sebentar tadi, tapi ini udah balik lagi kok. I'm back. Oke, Ya, baik. slide. Silahkan. Masih sampai di tipe diabetes mellitus dok? Oke, ini tadi belum kedengeran ya? Belum, terputus Oh, sinyalnya. oke.
Nah, kalau untuk tipe diabetes, itu sebenarnya ada banyak banget tipe diabetes, tapi nggak akan kita bahas semua. Kita akan bahas yang paling umum-umumnya ya. Di sini tuh yang paling umum itu kan sebenarnya tipe 2, diabetes tipe 2. Tapi kita juga akan bahas tipe 1 supaya lebih jelas gitu perbandingannya dengan tipe 2 ini. Tapi itu juga ya tidak hanya tipe 1 dan tipe 2 aja, ada juga diabetes gestasional, ada juga tipe-tipe yang lain ya. Jadi sebenarnya diabetes itu ada banyak banget tipenya. Slide. Nah, ciri-cirinya nih, kita yang mulai terkena diabetes itu yang seperti apa sih ya? Itu kita mulai dari kita bisa merasakan ada namanya tuh polidipsi. Polidipsi ini itu dia rasa haus yang berlebih. Ya, jadi bawaannya tuh aus mulu. Tapi, kita tuh lagi nggak kepanasan gitu, lagi nggak, olahraga gitu, lagi nggak capek gitu ya, nggak lagi aktivitas fisik yang tinggi, enggak. Jadi kita kondisi lagi biasa, lagi santai-santai, atau bahkan kita di ruangan ber-AC, tapi tuh kita bawaannya aus terus, dan itu rasa hausnya berlebihan, itu namanya polidipsi. Lalu diiringi dengan polidipsi juga akan mengalami poliuri. Poliuri artinya banyak kencing, kencing-kencing ya, sering kencing, terutama di malam hari. Kalau kita mungkin sering kencing-kencing itu kita di pagi, siang, sore, siang, sore, sampai agak malam sebelum tidur lah ya, itu masih wajar. Karena kan kita sambil beraktivitas, kita minum gitu kan, kita mungkin banyak minum, jadi wajar kalau kita kencing-kencing. Tapi kalau kita kencing-kencing justru di saat kita lagi tidur, sampai kita kebangun beberapa kali untuk kencing, nah ini harus hati-hati nih, ya itu masuk dalam kategori poliuri. Lalu juga kita juga bisa mengalami polifagi, itu bawaannya cepat lapar lapar terus. Tapi itu tuh malah setiap kali kita makan, badan bukannya jadi seger, malah lemes, ya lemes, cepet capek, dan berat badan tuh malah menurun secara drastis. Lalu kita juga bisa, apa namanya, juga makanya dibilang udah gulanya gitu. Jadi memang urin tuh manis gitu ya. Terus juga kita bisa mengalami kesemutan di jari-jari tangan, jari-jari kaki, gatal-gatal, penglihatan kabur, kalau lukanya sulit sembuh, dan juga bisa juga kita bahkan mengalami disfungsi ereksi. Slide. Juga mau bahas diabetes tipe 1 karena dia mirip sebenarnya manifestasi, cuman kondisinya sebenarnya berbeda, penyebabnya juga, berbeda gitu ya, walaupun nanti manifestasi klinisnya jadinya sama, mirip gitu ya, tapi kondisinya berbeda, ini akan menyebabkan penanganannya pun berbeda. Nah, kalau kita itu kalau diabetes tipe 1, ini kan kalau teman-teman dilihat di gambarnya ya, diabetes tipe 1, itu dia itu justru kondisinya, itu kita tuh kekurangan insulin. Insulinnya dari awal itu emang kurang. Jadi pankreasnya itu tuh, kurang dalam memproduksi insulin. Sehingga yang bisa membuka gerbang-gerbang di sel-sel itu pun jadi cuma sedikit gerbangnya. Karena gerbang yang terbuka sedikit, akhirnya gula darah dari dalam darah untuk pindah ke sel pun jadi lebih lambat. Karena nih contohnya, kita punya, eee, kayak kita gerbang tol deh gitu ya, kita punya 10 gerbang tol. Nah, cuman masalahnya, ini 10 gerbang tol ini sebenarnya semua gerbangnya ini kebuka semua, bisa berfungsi semua. Tapi masalahnya itu kita punya imani itu tuh cuman sedikit, cuman punya 3 imani, gitu. Kita kekurangan imani. Akhirnya apa? 3 imani cuman bisa membuka 3 pintu doang. Akhirnya jadi yang bisa, mobil-mobil yang bisa melewati 3 yang ngantrinya jadi banyak, yang yang tipe 2, kondisinya justru kebalik, imaninya ada banyak ya, imaninya ada banyak, ada 10, bahkan mungkin ada 20, cuman masalahnya gerbangnya yang rusak.
Nah, karena gerbangnya rusak, dari 10 gerbang yang bisa dibuka itu cuman ada 3. Jadi mau kita punya e-money berapa banyak pun, ya tetap aja yang bisa di-tap cuman 3 gerbang doang. Jadi mobil-mobil juga sama juga, terhambat juga. Nah, itu bedanya tipe 1 dan tipe 2. Kalau di tipe 1, memang jadi itu artinya pabriknya, yaitu pankreas, itu memang sudah bermasalah. Berbeda halnya dengan di tipe 2. Kalau di tipe 2, pankreas kita tuh awalnya normal, ya, awalnya normal, cuman karena faktor gaya hidup ya dan yang lain-lain, itu justru malah cenderung merusak gerbang-gerbang di sel-sel kita tadi itu. Sehingga walaupun si pankreas kita ini memproduksi cukup insulin, sama aja dia nggak mempan tidak connect dalam membuka gerbang di sel-sel kita. Akhirnya transfer gula dari dalam darah ke dalam sel pun jadi terhambat. Slide. Nah, ini dia ya. Kalau kita mau lihat versi normal, sebenarnya normalnya itu kan selalu tubuh kita itu akan berusaha membuat gula darah kita itu di kadar yang normalnya, yaitu di bawah 110 miligram per desiliter. Tapi nanti tuh ada saat-saat di mana kita kadang-kadang mengalami gula darah tinggi atau gula darah yang rendah. Nah, itulah nanti pada saat kita gula darah tinggi, itu akan terjadi respon gimana caranya supaya bikin dia normal. Contoh, pada saat kita habis makan nih, ya, kita baru habis makan kan pasti gula darah kita tinggi. Nah, pada saat gula darah kita tinggi, tubuh tuh akan berusaha untuk bikin dia supaya jadi turun. Caranya gimana? Dia akan merangsang pada pankreas kita untuk nanti yang dirangsang kali ini adalah beta sel, itu untuk mengeluarkan yang namanya insulin. Nanti insulin inilah yang akan membuka gerbang-gerbang tadi. Gerbang-gerbangnya ada di mana? Ada di sel otot pertama. Ya, pertama dia akan buka di sel otot terlebih dahulu supaya gulanya ini bisa berpindah ke dalam otot. Bisa berpindah ke dalam otot, nanti di metabolisme di sana untuk menjadi energi. Tapi biasanya itu semua nggak selalu semua gulanya itu bisa dimasukin ke sel otot karena kan tadi sesuai dengan kebutuhan. Ya, tergantung nanti habis makan kita mau ngapain nih. Kalau habis makan aktivitas kita cukup tinggi, ya yang bisa diserap sama si sel otot kita bisa banyak. Nah, tapi gimana kalau habis kita makan, kita malah duduk-duduk, bahkan tidur. Nah, otomatis kan otot tidak menyerap banyak. Nah, akhirnya di sini yang dibuka berikutnya adalah sel-sel penyimpanan, yaitu di liver. Nah, nanti di liver ini juga sel-selnya akan dibuka oleh insulin supaya gula darahnya bisa dipindahin ke dalam liver gitu ya. Di dalam liver disimpan di sana sebagai tabungan. Karena sudah ada terjadi perpindahan, otomatis yang di dalam darah lama-lama akan mulai menurun ke kadar yang normalnya. Nah, cuman kan nanti kan seiring jalan kita akan beraktivitas terus, ya kan? Kita akan beraktivitas terus, nanti sesekali juga si otot kita juga akan menyerap lagi tuh gulanya. Akhirnya kadar gula darah kita yang tadinya dia normal, lama-lama bisa kurang juga, bisa menurun. Nah, pada saat gula kita menurun, itulah nanti biasanya ada respons kita untuk lapar, untuk mengisi. Tapi kadang-kadang belum tentu kita langsung makan. Nah, kalau kalau kita belum langsung makan, itu yang akan distimulasi pertama adalah pankreas kita lagi nih. Tapi kali ini yaitu alfa selnya yang dirangsang. Alfa sel akan mengeluarkan yang namanya glukagon, supaya glukagon ini akan membuka pintu-pintu penyimpanan yang di liver tadi. Nah, pintu penyimpanan di liver akan dibuka, gula yang di dalam liver itu dipindahin lagi ke dalam darah. Supaya jumlah gula di dalam darah bisa kembali mencapai ukuran normal. Jadi begini seterusnya ya yang terjadi di dalam tubuh kita. Slide. Nah, cuman itu dia tadi kan, ada saat-saat di mana ya itu dia, gula kita tetap tinggi atau terlalu lama tingginya ya, nggak cepet gitu dia untuk balik turun ke kondisi normal. Makanya itulah nanti kondisi itu kalau kita udah terlalu sering dan berkepanjangan, kita bisa terkena diabetes. Nah, untuk mengatasinya, itu pertama-tama kita nggak langsung minum obat sebenarnya ya. Pertama supaya
masuknya makanan yang masuk kita kurangin supaya gulanya nggak semakin tinggi, tapi daya serapan dari si sel-sel ototnya ditingkatkan dengan tadi berolahraga. Jadi dengan begitu akan diharapkan kadar gula bisa jadi lebih normal. Cuman itu dia, itu pun gak gampang ya kan, kadang-kadang kita juga males olahraga, kitanya juga nggak mau diet. Nah, akhirnya kita jadi nasi ke tahap selanjutnya. Ini kita bisa minum obat gula oral ya, obat obat diabetes oral. Nah, ini pun kalau nggak kita ubah juga dengan gaya hidup, lama-lama juga akhirnya nanti bisa resisten. Nah, kalau sudah resisten akhirnya kita jadi harus masuk ke tahap selanjutnya itu insulin. Nah, itu kalau udah insulin sih udah lebih berat ya teman-teman ya. Slide. Nah, ini sebenarnya yang paling ditakutin dari diabetes. Kalau diabetesnya sendiri kan sebenarnya dia hanya ya kadar gula tinggi gitu kan. Tapi yang jadi membuat dia berbahaya adalah kalau diabetes ini akhirnya berkomplikasi. Dan komplikasinya ini justru yang sebenarnya yang paling berat karena komplikasinya itu bisa banyak banget. Dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa menjadi komplikasi dari diabetes. Mulai dari retinopati, stroke, penyakit kardiovaskular, penyakit mulut, ginjal, hipertensi, sampai ke neuropati diabetes. Jadi memang eh, jarang ya bisa dibilang nih kalau mungkin teman-teman, banyak kenal orang-orang yang dengan diabetes atau mungkin bahkan sudah meninggal gitu ya, rata-rata tuh bukan meninggal karena diabetesnya, tapi meninggal karena komplikasi dari diabetesnya, gitu ya. Jadi makanya itu penting banget, yang kita takutkan sebenarnya bukan diabetesnya sendiri, tapi adalah komplikasi dari diabetesnya ya, slide. Nah, ini dia produk sains kita, Cocoa Flavanol yang diambil dari biji kakao yang sudah di-preserve, di mana biji kakao tersebut mengandung setidaknya 80% Cocoa Flavanol alaminya. Di sini ada original, sweet, DT-methylarginine, dan juga yang terbaru ada NutriFlow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin flavanol seperti biasa kita sudah pasti ngomongin tentang polifenol ya, di mana polifenol itu dia sudah terkenal banget akan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi ternyata kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu tidak hanya punya manfaat antioksidan aja, tapi juga dia terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Di mana kalau dikonsumsi dalam jangka pendek pun kita langsung bisa mendapatkan short term effect-nya, yaitu dilatasi atau pelebaran pembuluh darah. Cuman memang ini agak tricky nih ya, karena memang faktanya proses pengolahan kokoa itu justru malah cenderung merusak kadar flavanolnya, sehingga untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi itu juga harus menggunakan suatu metode yang tepat dalam pengolahan kokoanya. Slide. Nah, sudah banyak banget penelitian tentang terapi Cocoa Flavanol bagi penderita diabetes, di mana intervensi diet dengan produk kakao yang mengandung flavanol pada manusia ternyata menunjukkan efek yang menguntungkan, baik mulai dari oksidasi LDL-nya atau kolesterol jahatnya, agregasi trombosit, sensitivitas insulin, fungsi endotel, dan juga tekanan darah. Nah, di sini dari hasil penelitian pada pasien diabetes itu ternyata kan terjadi kondisi di mana gulanya tinggi ya secara berulang dan berkepanjangan. Dan kondisi ini justru malah bisa menurunkan ketersediaan dari nitric oxide-nya. Kalau stok dari nitric oxide-nya kurang, ini bisa melemahkan pelebaran pada pembuluh darah. Akhirnya bisa mengarah kepada disfungsi pada sel endoteliumnya. Nah, dari hasil penelitian teman-teman, ternyata setelah 30 hari kita intervensi diet dengan produk kakao yang mengandung tinggi flavanol atau sekitar di atas 371 mg flavanol 3 kali sehari, ternyata itu bisa terjadi peningkatan dilatasi pembuluh darah yang setara dengan kita memberikan intervensi jangka panjang, baik melalui aktivitas fisik, penggunaan obat-obatan kardiovaskular, dan juga insulin. Nah, jadi kita nih bisa manfaat untuk menjaga pembuluh darah kita, seperti kita seolah-olah kita itu hanya dengan kita mengkonsumsi 30 hari Cocoa Flavanol dengan dosis yang tinggi. Slide.
Selain itu juga ada kandungan L-arginine juga. Arginine ini adalah sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita. Basically itu adalah untuk memproduksi protein. Jadi itu bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari. Ya daging merah, daging putih, ikan-ikanan, produk olahan susu, kacang-kacangan juga bisa ya. Slide. Yang unik dari arginine ini dibandingkan dengan asam amino yang lain adalah dia itu kalau dibutuhkan itu dia bisa berubah menjadi nitric oxide. Slide. Nah, dia tuh bisa berubah menjadi nitric oxide, di mana kan nitric oxide tadi kan dia kan berperan dalam memperlebar pembuluh darah kita ya. Jadi supaya bisa memastikan aliran darah kita itu bisa berjalan dengan lebih lancar. Slide. Nah, selain itu juga untuk di apa namanya di dalam flavanolen itu bahkan kita juga ada kandungan ginseng dan guarana ya di mana ginseng dan guarana ini juga sudah terkenal juga ya manfaatnya akan kesehatan terutama untuk sistem reproduksi ya. Jadi ini kan termasuk juga salah satu komplikasi dari diabetes yang juga cukup mengganggu ya yaitu impotensi. Nah, di sini juga ternyata ginseng memiliki suatu senyawa sterol namanya ya, yang bisa berkontribusi untuk hormon sistem reproduksi di mana ini bisa membantu untuk meningkatkan testosteron dan juga mempengaruhi seksualitas termasuk gairah libido. Dan guarana sendiri itu juga sudah terkenal juga ya akan kemampuannya dalam memicu gairah seks pada pria. Slide. Nah, yang terbaru nih, NutriFlow ya. NutriFlow ini dia adalah suatu produk terbaru dari FHI ya. Minuman kesehatan yang dimana dia tuh punya agak berbeda dibandingkan yang lain juga ya. Dia selain ada kandungan bahan aktif flavanol 200 mg, tapi juga ada kandungan vitamin B7, vitamin C, dan juga sisteinnya. Kalau kita ngomongin flavanol, tadi kita udah ngomong di awal ya, dia itu sangat bagus sekali manfaatnya untuk kesehatan tubuh, terutama bagi kesehatan pembuluh darah kita dan juga fungsi kognitif. Nah, di sini ada tambahan vitamin B dan vitamin C, B7 dan vitamin C, di mana dia terkenal akan manfaatnya dalam membantu metabolisme lemak dan protein. Selain itu juga bisa menjaga kesehatan kulit, rambut, kuku, dan juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Lalu ada sistemnya juga, di mana sistem ini dia merupakan salah satu antioksidan yang kuat yang membantu melindungi tubuh kita dari kerusakan akibat radikal bebas dan toksin. Dan tambahannya lagi, NutriFlow ini dia kebetulan juga bebas gula ya, 0% gula dan di sini kita mau menggunakan pemanisnya adalah stevia. Jadi sangat aman buat kita bahkan yang diabetes juga aman. Slide. Nah, di sini tentunya flavanol kita berbeda ya dari cocoa pada umumnya karena produsen kita itu Berkel Lubak itu sudah memiliki paten akan suatu metode yang mereka gunakan dalam mengekstraksi dalam mengolah cocoa. Ya, di mana proses pengolahannya mereka ini itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami di mana ini biasanya hancur dalam proses pembuatan coklat yang konvensional. Slide. Lalu juga tentunya sudah ada banyak banget studi klinisnya ya. Bahkan ada beberapa yang sudah dipatenkan. Salah satu ini juga ada untuk prostat ya. Untuk prostat juga ada di mana ekstraksi kokoa itu ternyata telah terbukti dapat bermanfaat untuk terapi masalah prostat termasuk menurunkan resiko kanker prostat. Yang dimana ini juga termasuk salah satu ya komplikasi dari diabetes. Slide. Lalu juga kita juga sudah ada approved claim baik dari EFSA maupun FDA di mana kalau dari EFSA itu kita sudah bisa klaim kalau cocoa flavanol itu dapat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah di mana ini akan memberikan kontribusi pada pembuluh darah aliran baru banget ya. FDA itu sudah mengumumkan kalau cocoa flavanol itu qualified dan terbukti dapat membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Slide.
Nah, jadi kalau kita bisa rangkum nih manfaatnya kokoflavanol, itu dia bisa membantu menurunkan tekanan darah, baik sistolik maupun diastolik, mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker, dan juga baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk Nutriflow sendiri, dia juga bisa bantu juga untuk membuat penyerapan nutrisi, ya. Mau penyerapan nutrisi kita lebih baik, terus juga metabolisme lemak dan protein kita jadi lebih efektif lagi, ya. Melindungi sel dari stres oksidatif, meningkatkan fungsi kardiovaskular, bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku, membantu memperkuat daya tahan tubuh, membantu juga dalam pembentukan massa otot, dan cocok untuk program penurunan berat badan atau sebagai meal replacement. Jadi ini bisa banget malah membantu kita ya. Untuk yang bagi kita-kita terutama yang sudah mulai agak kelebihan berat badan nih, karena kan kelebihan berat badan termasuk salah satu juga yang beresiko ya, beresiko terkena diabetes. Nah, jadi sebelum kita terkena diabetes, yuk kita jaga berat badan yang lebih ideal. Slide. Lalu juga ada flavanolmennya juga nih, bagi yang mungkin sudah berdampak sampai komplikasi pada vitalitas ya. Nah, jadi flavanolmen ini juga bisa bermanfaat untuk membantu meningkatkan suasana Flavanol itu hati, yang mana flavanol? meningkatkan sirkulasi darah ya, di mana itu bisa mencegah Flavanol. risiko penyakit kardiovaskular, membantu dalam memperbaiki fungsi organ reproduksi pada pria, dan juga bisa membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon. Membantu juga dalam mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker, serta meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Slide. Untuk konsumsinya, kalau yang mau konsumsi yang original atau sweet, itu teman-teman bisa konsumsi mulai dari 5 gram sehari. Ya, nanti ini bisa ditingkatkan. Tapi buat teman-teman yang mungkin kebetulan sudah terkena diabetes, teman-teman boleh konsumsinya 3 kali sehari ya, 3 kali 5 gram atau 1 kali sehari 15 gram. Ya, nanti biar diatur aja enaknya, nyamannya yang bagaimana. Lalu teman-teman bisa juga kalau mau konsumsi yang DTM ya. Yang DTM teman-teman bisa konsumsi 1 saset per hari ya, atau nanti boleh disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Atau kalau bagi teman-teman yang sudah kena diabetes contohnya gitu ya, itu teman-teman bisa mengkonsumsinya 3 saset per hari. Slide. Nah, kalau untuk Nutriflow-nya, ini bahkan teman-teman baik yang sudah diabetes maupun yang belum, itu sama-sama boleh konsumsi ya. Bisa konsumsi 15 gram itu diseduh ya, mau pakai air dingin, mau pakai air hangat, terserah. Kalau saya sih suka air dingin. Ya, konsumsi 15 gram dicampur dengan 200 ml air. Nah, ini itu teman-teman bisa konsumsi 1 sampai 2 kali sehari. Nah, teman-teman bahkan bisa membuat suatu program cara konsumsi Nutriflow juga. Slide. Karena Nutriflow ini itu bagus banget untuk meal replacement ya. Jadi bisa membantu teman-teman untuk mengontrol juga asupan makanan teman-teman setiap harinya. Jadi supaya tadi kan kita kan ngomongin kan kalau ngomongin diabetes itu kan karena kadar gula kita tuh sering berlebihan gitu. Terlalu sering berlebihan akhirnya malah jadi dia merusak. Nah, makanya kita harus jaga nih kadar gula kita tuh supaya bisa tetap stabil, tetap cukup gitu nah ya. Nah, jadi bisa nih teman-teman mungkin contohnya bisa dicontoh di sini kalau sarapan ya jam 7 contohnya jam 7 pagi sarapan itu cukup konsumsi segelas Nutriflow. Nanti jam-jam 10 itu bisa ambil snacknya boleh buah-buahan, crackers itu sebesar kira-kira 100 kalori. Lalu juga nanti pas makan siang ini teman-teman boleh bebas deh makan siangnya ya. Ini makan siangnya bahkan bebas banget nih 600 kalori ya. Itu udah wah. Nah, lalu habis itu nanti agak sorean jam 3 sore teman-temannya ambil snack lagi, tapi snack yang lebih tinggi serat gitu ya, kayak yogurt boleh ya, itu nanti malam jam 7 sebesar 400 kalori. Tapi kalau buat teman-teman yang memang kebetulan nih mungkin eh udah justru nih sekarang udah di posisi yang
kelebihan berat badannya. Nah, teman-teman bisa bahkan ganti untuk bagian makan malam yang ganti juga dengan segelas NutriFlow. Nah, ini sangat bisa banget membantu teman-teman untuk menurunkan berat badan sekaligus mencegah diabetes dan juga mengontrol kadar gula teman-teman. Ya, slide. Nah, kalau mau tambahan untuk flavonoidnya juga boleh, ini cukup dikonsumsi 2 hari sekali aja ya. Nah, makanya teman-teman mulai sekarang kita jaga ya kadar gula darah kita, apalagi kita mau lebaran nih nanti ya. Jangan nanti habis lebaran terus jadi kumat gulanya. Jangan sampai ya, kita pasti pengennya nanti setelah lebaran kita merayakan kemenangan, tapi habis itu kita tetap sehat-sehat. So, jaga kesehatan terus dan amankan kadar gulamu dengan NutriFlow. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Winda penjelasannya. Jadi Bapak Ibu, untuk sebagai pencegahan diabetes mellitus bisa juga ya konsumsi cocoa flavanol pada pagi hari ya, biar porsi sarapannya tuh biasanya mungkin 400-500 kalori, sekarang diganti dengan Nutriflo yang hanya 60 kilokalori saja. Baik, sebelum kita ke pertanyaannya dok ya, saya akan membahas mengenai acara dan juga promo yang FAI jalankan dalam waktu dekat ya. Nah, baik ini dia Bapak Ibu. Jika ingin melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda bisa langsung menghubungi nomor di 0878 1706 6067. Nah, nomor ini Bapak Ibu bisa chat dengan Dokter Winda ya. Chatnya akan langsung dibalas dengan Dokter Winda. Nah, namun ini hanya untuk chat saja ya Bapak Ibu ya, tidak berlaku melalui via telepon. Kemudian bagi Bapak Ibu tentunya yang menggunakan sosial media bisa langsung cek YouTube kita nih seperti Forever Healthy Indonesia Official, kemudian Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan TikToknya juga ada @foreverhealthy.indonesia. Dengan mengikuti seluruh sosial media kami, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dan terupdate dari FAI. Nah, misalnya seperti resep-resep NutriFlow. Nah, nanti juga Bapak Ibu bisa langsung saksikan dan lihat di YouTube kami ataupun di sosial media kami lainnya ya. Selanjutnya kita ada promo annual rank di tahun 2023 dari Star, Warrior, Elite, Master, Grandmaster, dan juga Legend. Selain mendapatkan uang tunai, Bapak Ibu juga akan mendapatkan logam mulia dan juga mobil mewah ya seperti Mitsubishi Expander dan juga Innova Zenix ya. Nah, selain mendapatkan uang dan barang mewah, FI juga nggak tanggung-tanggung memberikan hadiah trip gratis ke Bangkok. Nah, ini caranya dengan mengumpulkan 8.500 CV dan 60 poin. Periodenya dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Trip ini berjalan kurang lebih 5 hari 4 malam. Nah, atau ada yang ingin mendapatkan trip ke Dubai ya, kita juga memberikan trip gratis dengan syarat mengumpulkan 25.000 CV dan 100 poin. Periodenya dari 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, Bapak Ibu akan menikmati keindahan Dubai selama 7 hari 6 malam. Masih ada waktu ya Bapak Ibu ya, masih ada 2 bulan lagi ya. Kemudian atau ada yang ingin umroh tahun depan, umroh ataupun trip ke Eropa, kita juga ada pengumpulannya dengan 75.000 CV dan 150 poin. Periode ini sudah dimulai dari tanggal 1 Januari sampai nanti 31 Agustus 2023. Nah, jadi keren banget ya Bapak Ibu ya, Eva itu nggak tanggung-tanggung memberikan hadiah, selain memberikan uang tunai, kemudian mobil mewah, ya, dan juga logam mulia, FI juga memberikan trip gratis kepada Bapak Ibu. Ya, tinggal pilih aja nih Bapak Ibu mau trip yang mana. Ya, kemudian nanti di hari Sabtu tanggal 29 April setelah
selesai Idul Fitri, kita ada acara bisnis preview di kantor pusat FAI di Gedung Kosa lantai 3 yang akan dibawakan oleh Bapak Beni Mustafa dan MC-nya ada Bu Ida. Acaranya di hari Sabtu 29 April jam 2 siang. Pastikan Bapak Ibu jangan datang terlambat dan bisa membawa calon-calon membernya ya untuk diajak bergabung ke dalam bisnis FAI. Nah, baik, itu dia Bapak Ibu untuk acara dan juga promonya. Menarik sekali ya, ada banyak banget hadiah dan juga promo yang FAI berikan untuk Bapak Ibu. Baik, sekarang kita langsung ke chat aja ya dokter ya. Sudah ada chat nih Oke. dari Pak Alkodin nih. Di gejala klinis diabetes ada luka yang sulit sembuh. Ya, sebutannya diabetes basah ya dok ya, bener ya. Yes. Apakah luka diabetes bisa dioles dengan cocoa flavanol original yang sudah dicairkan? Silahkan Boleh. dok. Boleh ya, boleh. Justru malah, biasanya tuh kita, kalau untuk yang punya luka, itu justru direkomendasiin seperti itu. Jadi kalau umpamanya kita ada luka ya, itu nanti apalagi luka diabetes seperti ini kan, itu sangat dianjurkan banget untuk flavanol itu nggak cuman diminum aja, tapi juga diolesin di area lukanya. Jadi tapi mungkin kalau untuk diolesin di luka, itu jangan encer banget ya, jangan encer banget kayak air, tapi dibikin jadi sedikit aja campurin air supaya dia jadi lebih kayak salep gitu, nanti dioleskan di area lukanya. Pastikan pada saat melakukan pengolesan ini, lukanya udah dibersihin dulu ya, lukanya udah dibersihin dulu, dan juga pengolesannya juga harus dengan cara yang higienis ya, jangan sampai nih contohnya kita ngaduk-ngaduk pakai tangan, tangan kita belum sempat cuci tangan kan langsung olesin aja, yang ada kita transfer kuman juga nih dari tangan kita ke luka tersebut. Jadi kitanya juga harus hygiene ya, jadi supaya jangan nanti malah tidak maksimal hasilnya. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, mungkin Pak Alkodin mau ya saya berikan salah satu kesaksian mengenai luka diabetes ya atau ulkus diabetikum. Kita saksikan sama-sama ya, Bapak Ibu ya. Semangat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan saya Enda. Saya mau kasih pengalaman sendiri pribadi belum lama ini. Jadi sebulan yang lalu di kaki saya itu awalnya sih kering ya. Jadi ada pecah-pecahnya. Nah, saya itu orangnya iseng kalau udah nelfon, saya suka tarik-tarikin. Jadi luka. Lukanya kecil. Tanpa terasa, saya ini kok tiba-tiba saya tidur tuh kaki saya kok udah nyut-nyutan gitu dua-duanya. Pas saya lihat tuh makin membesar. Kalau yang mau lihat nanti bisa, nanti saya buka sepatu. Nah, di sebelah kiri saya ada 3 titik, itu akhirnya udah bolong-bolong. Lukanya tuh bolong dan saya lihat tuh kulitnya tuh agak berlapis-lapis. Satunya saya lihat begitu juga. Kalau keluar saya nggak pakai coklat. Tapi kalau di rumah, saya pakein coklat semua. 2 kaki. Sampai bengkak Bapak Ibu kayak kaki gajah. Jadi saya kalau jalan tuh sakit banget, kalau tidur tuh nyut-nyutan. Tadinya begitu 2 minggu saya tahu ini nggak sembuh-sembuh, saya konsumsinya sehari 2 kali, pagi sore. Setelah ketemu dokter Winda, saya naikin. Sehari 4 kali, bisa 5 kali terus. Dan ini saya nggak banyak keluar, saya kurangi dulu aktivitas, terus saya kasih coklat. Tapi luar biasa Bapak Ibu. 3 hari loh. 3 hari saya rutin seperti itu, 4 kali, 5 kali sehari saya konsumsi. Coklat nggak pernah berhenti, kering. Nah, itu dia Pak Alkodin ya. Jadi memang itu salah satu kesaksian yang kami dapatkan mengenai manfaat flavanol untuk penderita ulkus diabetikum atau luka pada diabetes yang memang sulit sembuh gitu.
Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan kedua ya dok ya, dari Bu Ida. Ini pertanyaan tentang Nutriflo nih dok. Siang dok, saya mau tanya produk baru FAI, Nutriflo perbedaannya apa dengan yang original ataupun yang DTM? Nah, komposisinya apa aja dan manfaatnya untuk apa aja? Terima kasih ya dokter Winda yang cantik. Dan bagaimana cara konsumsi Nutriflo-nya? Oke, silakan Yang dok. ori tuh, oke. Suaraku udah masuk ya? Sudah dok? Sudah masuk. Oke, iya. Nah, jadi kalau untuk perbedaannya dengan original sih, sebenarnya kalau original namanya juga udah original ya. Berarti dia tuh toh hanya flavanolnya aja kandungannya. Jadi otomatis dia memang sangat berfokus kepada manfaat dari flavanol saja. Nah, dan ibaratnya kan original itu juga kan kita cara minumnya juga sangat fleksibel banget ya sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Bisa 5 gram, bisa sampai 15 gram, 20 gram, 25 sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau si Nutriflow ini sama juga dengan DTM. DTM itu kan dia memang setara dengan 3 gram eh, original, tapi ditambahin dengan L-arginine. Jadi memang kalau untuk DTM itu dia lebih khusus fokusnya adalah kepada pembuluh darah gitu. Jadi memang dia lebih spesifik banget buat pembuluh darah. Perbedaannya dengan Nutriflow, Nutriflow ini dia kita memang bisa dibilang dia lebih umum ya, lebih lebih tidak hanya spesifik banget untuk pembuluh darah aja, tapi juga dia punya manfaat lain yang lebih kepada keseharian justru. Makanya kalau Nutriflow ini, itu saya lebih suka malah sebenarnya menempatkannya itu, kalau Nutriflow itu, image-nya itu justru buat yang sehat sebenarnya ibaratnya gitu. Biasanya kan kita kalau ngomongin soal original, ngomongin soal DTM, itu tuh selalu kita ngomongin soal penyakit ya kan. Kita ngomongin selalu penyakit. Jadi kayaknya yang minum original dan DTM itu adalah orang-orang yang sakit aja. Kalau Nutriflow ini justru lebih kepada mereka yang memang lebih sehat, sehat dan yang sebenarnya itu mungkin merasa lagi sehat, tapi untuk lebih meningkatkan lagi kesehatannya. Jadi memang Nutriflow itu dia lebih buat keseharian kita kebutuhan nutrisinya ya. Jadi seperti ada vitamin B7-nya ya, itu kan buat metabolisme. Terus juga ada vitamin C-nya buat imunitas dan juga ada sistemnya untuk apa namanya? Antioksidan gitu ya. Jadi ini lebih kepada maintenance harian kalau Nutriflow itu untuk dari sisi penggunaan dan manfaatnya gitu. Jadi bukan berarti teman-teman yang sehat nggak boleh minum original atau DTM, boleh juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Semuanya sama-sama boleh diminum baik buat teman-teman yang sehat maupun yang punya masalah kesehatan. Cuman image-nya aja ya, image kita selama ini ya, kita sejak flavanol ini masuk ke Indonesia, itu kan image-nya itu kan selalu tuh kayaknya tuh original dan DTM tuh arahnya tuh selalu kepada yang sakit gitu kan. Nah, sehingga kadang-kadang tuh suka ada juga yang bertanya ke saya, "Dok, terus kita yang sehat minumnya yang mana?" Karena mereka tuh kayaknya karena mungkin image-nya flavanol itu kayaknya yang original dan DTM itu kayak ke penyakit-penyakit, jadi mereka justru cenderung takut untuk konsumsi yang original ataupun DTM. Takutnya nanti eee, kan saya kan sehat-sehat aja ngapain minum yang buat orang sakit, jadi kesannya seperti itu, padahal sebenarnya tidak, gitu. Nah, makanya kita ciptakan Nutriflow ini yang lebih kepada buat, maintenance teman-teman yang mungkin merasa lebih sehat. Jadi dia lebih, aman gitu ya, nggak perlu takut kayak kelebihan dosis dan segala macam. Gitu, jadi lebih kepada positioning aja sih. Nutriflow itu lebih kepada gaya hidup jatuhnya ya, lebih kepada gaya hidup karena kan lifestyle kita kan juga kadang-kadang ya itu ya suka, minuman-minuman kekinian ya kan. Nah, jadi itu lebih cocok minumnya mungkin yang Nutriflow, jadi lebih bisa dinikmatin juga karena rasanya memang lebih enak dibandingkan yang original, gitu. Nah, kalau konsumsinya tadi sama kayak tadi ya, itu bisa 1 sampai 2 kali sehari, itu cukup. Nah, konsumsinya cukup sekitar 1 sendok makan, yaitu sekitar 15 gram, gitu ya, 15 gram, 1 sampai 2
kali sehari saja sudah cukup. Kalau original atau DTM kan bisa sampai berkali-kali kan. Kalau Nutriflo cukup 1 sampai 2 kali aja. Gitu, ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya ya. Baik, semoga cukup jelas untuk Bu Ida ya. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang bertanya, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi. Oke, ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Oke, sepertinya saya ada gangguan sinyal ya dok ya, ada agak delay. Oke, sepertinya sudah tidak ada nih dok, sudah cukup jelas semua. Kalau kita akhiri saja dok, seminar kesehatan online-nya bagaimana? Boleh. Oke, baik, sepertinya sudah cukup jelas. Atau Bu Anas masih mau bertanya? Pencet ya. Kepencet kali lagi nyetir. Oke, kirain Bu Anas mau bertanya. Hati-hati di jalan, Bu Anas. Oke, kalau gitu sebelum saya tutup ada yang ingin sampaikan nggak Dokter Winda sebelum saya tutup karena bentar lagi kan kita akan libur. Oh, ini ada pertanyaan menyusul nih. Orang yang sakit lupus yang dipasang NGT apakah bisa flavanol lewat selang? Boleh, bisa kok. Nanti larutin dulu aja flavanolnya, habis itu nanti masukin lewat selang. Gitu. Jangan dalam bentuk bubuk. Kalau bubuk kan nggak bisa ya dilarutin selangnya, jadi dicairin dulu, dilarutin dulu, habis itu nanti dimasukin lewat selangnya. Gak apa-apa kok, bisa. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, masih ada yang bertanya, Bapak Ibu bisa langsung nyalain aja nih mikrofonnya nih sambil kita bincang-bincang ya. Mungkin ada yang mau sharing, sebentar lagi mau mudiknya kemana? Sudah persiapan Nutriflo dan DTM atau originalnya belum? Oke, sepertinya sudah pada jelas ya dok ya. Silakan Dokter Winda, ada yang ingin disampaikan? Oke, mungkin kalau ini sih saya lebih ke ingin menyampaikan, ini kan karena hari terakhir ya kita sebelum liburan Lebaran. Jadi saya juga mewakili teman-teman FHI juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat teman-teman FHI di seluruh dunia. Nggak cuma di seluruh Indonesia doang ya, tapi di seluruh dunia dimanapun berada. Selamat akhirnya kita sudah menang ya. Selamat merayakan hari kemenangan. Semoga semuanya lancar-lancar. Mohon maaf lahir dan batin. Dan tipsnya ingat tadi ya, dikontrol. Kontrol gula darah, kontrol kolesterol. Pastikan merayakan kemenangan ini pun dengan sehat yang maksimal. Jadi jangan pernah lupa bawa flavanolnya kemanapun teman-teman berada. Ya, mudiknya jangan lupa sehat-sehat sampai nanti balik lagi. Kita ketemu lagi di tanggal 27. 27. Oke deh. Sampai ketemu. Jangan lupa kirim-kirim. Kirim-kirim apa nih? Kirim-kirim kue lebaran ya dok ya. Gitu deh, kode-kode. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Pastikan Bapak Ibu jika ada yang ingin mudik, pastikan kondisinya tetap harus fit dulu ya. Nah, untuk mengantisipasi supaya tubuhnya fit, pastikan untuk selama beberapa hari sebelum mudik dibanyakin dikonsumsi Nutriflo, DTM ataupun originalnya. Jadi supaya nanti pas di jalan kondisinya jauh lebih sehat gitu. Oke, baik kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan hari ini. Selamat Lebaran Bapak Ibu semua bagi yang merayakan. Kita ketemu lagi nanti di tanggal 27 April jam 8 malam ya Bapak Ibu. Kita kembali lagi ke jadwal seperti sebelum berpuasa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Minal aidin wal faizin. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Bye-bye. Bye.
Hati-hati Bu Anas. Sepertinya lagi di jalan ya Bu Anas ya. Ya, nyetir nih, makanya ini kok aneh nih, ngetem Kepencet. terus. Hati-hati Bu. Makasih. Bye-bye. Bye-bye. Hati-hati Bu Ana. Makasih. Selamat liburan. Ya, Selamat berlibur sama-sama. semuanya. Hati-hati Bu Ida. Hati-hati Bu Ida. Selamat mudik. Mana nih matiin ya?